Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Mantan Direktur AC Milan, Paolo Maldini melalui pengacaranya mengancam tindak sensor yang dilakukan terhadap wawancaranya yang disiarkan di radio Serie A pada Kamis 9 Mei lalu. Sensor ini memicu kontroversi dan tuduhan serius mengenai kebebasan berekspresi. Menurut laporan Radio Rossonera, berita tersebut pertama kali dilaporkan oleh kantor berita ANSA yang merujuk pada wawancara Maldini dengan jurnalis Alessandro Alciato melalui unggahan di Instagramnya mengklaim bahwa ia mendapat tekanan untuk tidak menayangkan wawancara tersebut. Namun, Alciato tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang memberikan tekanan tersebut. ANSA mengungkapkan bahwa Maldini melalui pengacaranya Danilo Buongiorno mengumumkan akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi dirinya dari perlakuan yang dianggap tidak adil tersebut. Dalam pernyataannya, Buongiorno menegaskan bahwa kliennya memperingatkan siapapun agar tidak mengulangi tindakan serupa dan siap mengambil langkah hukum jika diperlukan untuk membela hak dasar kebebasan berekspresi. Paolo Maldini sendiri adalah sosok yang begitu dihormati oleh publik sepak bola Italia. Namun akhir-akhir ini dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan beberapa sosok petinggi AC Milan. Dalam hal ini adalah Paolo Scaroni. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang dituding memberikan tekanan tersebut. Kasus ini masih belum jelas ujungnya dan menarik untuk ditunggu apakah ada respon lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Manajemen AC Milan saat ini tengah sibuk dengan perencanaan masa depan tim dengan beberapa kekhawatiran mengenai masa depan kiper Mike Maignan dan bek sayap Theo Hernandez. Hal ini dilaporkan oleh Tuttosport dalam edisi kemarin melalui segmen yang berjudul Milan dalam Keseimbangan. Menurut laporan tersebut, ketika Milan sedang dalam proses memilih pelatih kepala baru dan menetapkan target transfer musim panas, ada sejumlah pemain kunci dalam skuad saat ini yang nasibnya harus segera diputuskan. Daftar ini termasuk Rafael Leao dan semua pemain yang mungkin akan dilepas jika ada tawaran yang sulit ditolak, seperti yang terjadi dengan Sandro Tonali di musim panas lalu. Khususnya untuk Mike Maignan dan Theo Hernandez, keduanya menjadi perhatian utama karena ketertarikan dari klub besar seperti Bayern Munchen. Meskipun Milan tidak berniat untuk menjual dua pemain asal Prancis tersebut dan telah melakukan negosiasi perpanjangan kontrak hingga 2026 selama beberapa bulan terakhir, kesepakatan belum juga tercapai. Ada perbedaan signifikan antara tawaran klub dan permintaan pemain. Saat ini, Mike Maignan mendapatkan gaji bersih 2,8 juta euro per musim dan Theo Hernandez sebesar 5 juta euro per musim ditambah bonus. Namun, permintaan mereka masing-masing mencapai 8 juta euro bersih per tahun, sedangkan batas maksimal yang telah ditetapkan oleh manajemen Milan yang dipimpin oleh Giorgio Forlani adalah 5 juta euro per tahun, dengan pengecualian untuk Leao yang mendapatkan 7 juta euro per tahun termasuk bonus. Negosiasi ini menjadi sangat sulit, namun pihak klub terus bekerja keras untuk mencapai kesepakatan sambil menunggu tawaran konkret dari klub lain. Keputusan mengenai masa depan Mike Maignan dan Theo Hernandez akan sangat berpengaruh pada strategi tim di musim mendatang, dan manajemen AC Milan harus segera menemukan solusi untuk menjaga keseimbangan dan kualitas skuad Rossoneri. AC Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Emerson Royal dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas ini. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer terkenal, Fabrizio Romano, yang menyatakan bahwa bek kanan asal Brazil tersebut masuk dalam daftar target utama AC Milan. Meskipun prioritas utama Milan mungkin tidak pada posisi bek kanan, tim rekrutmen di bawah pimpinan Giuseppe Moncada seringkali mengambil langkah mengejutkan untuk memperkuat tim. Ketertarikan Milan baru-baru ini pada Thiago Santos atau contoh dari pendekatan proaktif klub. Saat ini Milan memiliki beberapa opsi di posisi bek kanan, tetapi tidak ada yang memberikan jaminan penuh kepada manajemen, kecuali Kapten Davide Calabria.
Alessandro Florenzi mendekati akhir karirnya dengan kontrak yang hanya tersisa 1 tahun lagi. Sementara itu, Pierre Kalulu lebih sering digunakan sebagai bek tengah dan Filippo Terracchiano jarang dimainkan sejak bergabung dari Hellas Verona pada bulan Januari lalu. Emerson Royal yang berusia 25 tahun telah membuat 100 penampilan untuk Spurs dan lebih banyak menjadi starter di bawah asuhan Antonio Conte. Namun, di bawah manajer saat ini, Emerson bukanlah pemain kunci dan diperkirakan akan meninggalkan klub sebelum musim depan dimulai. Dengan 10 caps untuk tim nasional Brazil dan kontrak yang berlaku hingga Juni 2026, Emerson menjadi target menarik bagi banyak klub besar. Keinginan AC Milan untuk memperkuat lini belakang dengan mendatangkan pemain berpengalaman seperti Emerson menunjukkan ambisi klub untuk tetap kompetitif di Serie A dan Eropa. Dengan pengalaman dan kemampuan defensif yang dimiliki Emerson, dia bisa menjadi aset berharga bagi skuad rossoneri. AC Milan sedang merencanakan jendela transfer musim panas yang ambisius dengan target merekrut pemain di setiap departemen tim. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat skuad dan mencapai performa optimal untuk musim depan. Menurut apa yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Milan akan mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk mendatangkan striker baru. Namun klub juga menargetkan untuk merekrut gelandang bertahan dan bek sayap. Dua nama yang menjadi fokus utama adalah Emerson Royal dari Tottenham Hotspur dan Youssouf Fofana dari AS Monaco. Biaya transfer kedua pemain ini diperkirakan mencapai 50 juta euro dengan rincian masing-masing 30 juta euro untuk Royal dan 20 juta euro untuk Fofana. Investasi besar ini menunjukkan ambisi Milan untuk memperkuat tim, namun juga menuntut evaluasi mendalam mengingat klub berencana mengeluarkan dana serupa untuk merekrut penyerang tengah baru. Potensi pengeluaran musim panas ini bisa mencapai sekitar 100 juta euro sebelum mempertimbangkan pemain lainnya. Untuk membantu membiayai operasi besar ini, AC Milan berencana memanfaatkan penjualan beberapa pemain. Charles De Ketelaere dan Alexis Saelemaekers berpotensi mendatangkan pendapatan sekitar 32 juta euro jika Atalanta dan Bologna menggunakan opsi pembelian mereka. Selain itu, Milan juga mempertimbangkan skenario penjualan pemain bintang dengan harga tinggi, meskipun ini bukan prioritas utama dalam rencana manajemen klub. Langkah ini mencerminkan strategi AC Milan untuk tetap berkompetitif di tingkat atas sepak bola Eropa, sekaligus mencari nilai optimal dalam setiap penandatanganan. Keberhasilan di bursa transfer ini akan sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan negosiasi dan menemukan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan klub. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.